Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di ibadah online kita. Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Amin. Yours alone.
as Christ was raised to life. Now in Him, I was raised to life. Now in Him, I live. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you God. Mari sama-sama kita mau mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Let our faith arise in this place. Let's put our hope, put our trust in Him. Let's receive the blessing from our faithful God. Yes, Lord. He is good. He is faithful. Let's lift up our hands. Let's cry out to Him. Lord bless you and keep you.
make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Come on, church, sing this. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns his face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 Come on, let's sing it, church. Amen. 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 Come on, let's lift up our hands and sing. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you.
rejoicing. He's for you. 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 And we say, Amen. Yes. Amen. Amen. Yes, we receive, oh God. Amen. Amen. We receive your blessing, oh God. Shine toward you and give Jesus for your family, for your children. Come on. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. And may His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you in the morning and the evening. Yes, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Oh yes, Lord. You are for us, oh God. You are with us, Lord. And we say, Amen. Amen. Come on, lift your hands up. Amen. Amen. Halo, selamat sore Jemaat Tuhan. Nama saya Aristia Duyanti. Saya melayani di Departemen Sekolah Minggu di Rochester City Blessing Church. Sebelum kita memberikan persembahan kita, saya ingin membagi cerita untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sehubungan dengan pandemik yang sedang terjadi sekarang ini, bulan lalu saya dan teman-teman di Indonesia yang masih bergerak di pelayanan anak jalanan dan kaum marginal, kami memutuskan untuk menggalang donasi dan membagi-bagikan paket sembako untuk daerah-daerah pinggiran yang kami layani. 2 minggu lalu, teman saya bercerita tentang seorang anak yang bernama Nisa, yang tinggal di pinggir rel kereta api. Nisa tiba-tiba berkata seperti ini, "Kak, sekarang aku sudah punya cita-cita." Teman saya menjawab, "Wah hebat, apa cita-cita kamu Nisa?" "Aku pengen jadi seperti orang-orang yang memberikan sembako ini Kak. Aku sudah lama pengen minum susu, tapi Bapak bilang kerjaan lagi sepi. Jadi aku pikir sudah nggak bisa minum susu lagi. Tapi sekarang dapat susu." Nisa bercerita dengan penuh semangat. "Makanya Kak, aku pengen nanti kalau sudah besar, kalau ada orang yang kepengen susu tapi nggak punya duit,
aku bisa beliin. Bapak Ibu Saudara, satu paket sembako yang kami berikan harganya Rp150.000. Itu kalau dalam US dollar nilainya kurang dari $10. Tapi dengan harga yang sekecil itu, ada sukacita yang tidak ternilai yang sudah diterima oleh Nisa. Ini mengingatkan saya akan Lukas 14 ayat 28 ketika saya maju mundur atau ragu-ragu saat akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu biayanya, supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Kita bisa mulai melihat ke depan tentang pekerjaan Tuhan, mulai cermat dan bijak dengan budget dan finansial kita, dan menjadi murah hati. Murah hati itu enggak mudah dan perlu direncanakan. Kenapa? Dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang akan berlomba-lomba untuk menjadi prioritas untuk uang dan waktu kita. Tetapi kalau kita sudah punya rencana dan tujuan untuk menyisihkan dan memberi bagi pekerjaan Tuhan dengan sukacita tentunya, itu artinya kita sedang melatih karakter kita untuk bermurah hati terhadap Tuhan dan untuk sesama. Itulah alasannya kenapa persembahan kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena persembahan itu sudah direncanakan, mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Sama seperti Nisa yang sejak 2 minggu lalu sudah berencana menjadi seorang yang murah hati, mari kita ingat bahwa kemurahan akan membawa sukacita untuk kita semua dan untuk setiap orang yang menerimanya. Terima kasih saudara sudah menjadi alat kemurahan Tuhan di Rochester City Blessing Church. Mari kita memberi yang terbaik, mari kita memberi dengan korban dan dengan sukacita. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua lewat media online ini. Dan sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, saya mau ajak kita untuk boleh tundukkan kepala kita minta Tuhan bekerja sehingga kita boleh mendapatkan yang terbaik dan firman Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Mari kita boleh tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini, kami mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan boleh bukakan setiap firman Tuhan, dinyatakan kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan itu boleh diwahyukan secara pribadi, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan, dan kami sebagai gereja Tuhan boleh terus bertumbuh, menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati waktu-waktu ini, dan Tuhan berkati kami buka hati kami Tuhan, biar setiap benih firman-Mu itu boleh menjadi benih yang baik, yang tertanam di dalam tanah yang baik, dan boleh kembali bertumbuh menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya beri judul khotbah saya sore hari ini yaitu The Essentials, atau yang kita bisa artikan yaitu hal-hal yang esensi atau hal-hal yang utama. Nah, The Essentials ini atau esensi ini kita bisa mengerti lebih lagi karena khususnya pada hari-hari ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita masing-masing. Kita banyak sekali mendengar kata esensi ini. Untuk menghambat penyebaran wabah yang ada, kita selain perlu adanya social distancing, kita perlu jaga jarak, tapi juga kita tahu bahwa ini didukung dengan yang namanya ada bisnis-bisnis yang tidak perlu buka, mereka tidak boleh buka, dan yang penting itu mereka harus buka. Atau lebih kita kenal dengan istilah essential business. Kalau itu essential business, mereka harus tetap buka, tapi yang tidak essential, not essential itu tidak perlu buka. Mereka harus tutup bahkan.
Nah, kita bisa mengerti apa arti daripada kata esensi. Tapi mari kita sebelum melangkah lebih lagi, kita belajar lebih lagi, kita bisa lihat kalau kita kembali kepada definisi daripada kata esensi itu sendiri, di dalam kamus itu memiliki arti yaitu sebuah hal yang pokok atau hal yang inti. Di dalam kamus Merriam-Webster bahasa Inggris, essential itu ditulis artinya seperti ini, something that is basic atau necessary atau indispensable atau unavoidable. Jadi satu hal yang dasar yang tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa diabaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kembali bahwa ada essential business, they can still open, some of them they have to be open. Mereka harus buka bahkan, tapi yang non-esensial mereka harus tutup. Saya mau kasih contoh bahwa satu misalnya bisnis yang tidak esensi, yaitu tukang cukur, barbershop. Nah, ini mereka harus tutup. Dan sedikit cerita, karena barbershop tutup, jadi saya nggak bisa potong rambut. Jadi pada akhirnya saya perlu potong rambut sendiri. Meskipun ya kalau menurut saya dari depan mungkin terlihat oke, tapi saya nggak tahu di belakangnya seperti apa. Tapi ya itu contohnya salah satu bisnis yang terkena dampak karena mereka bukan bisnis yang esensi, yang tidak penting, jadi mereka harus tutup. Sementara kalau yang penting, misalnya supermarket yang menyediakan makanan, rumah sakit itu udah harus tetap buka, dan banyak lain yang mendukung kehidupan kita, yang menjamin kelangsungan kehidupan kita semua, itu harus tetap buka. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, di dalam kehidupan kerohanian kita, ada juga hal-hal yang esensi, yang penting, yang tidak bisa diabaikan oleh setiap kita. Jadi kita perlu memiliki hal-hal yang esensi ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan ada 3 hal yang esensi dalam kehidupan kita, yaitu kembali hal-hal yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tinggalkan, tapi ini perlu untuk menjamin kelangsungan kehidupan kita. Terlebih kalau kita tahu bahwa ketika kita mengalami sebuah tekanan dalam kehidupan kita, nah hal-hal esensi ini yang menentukan apakah kita bisa terus berjalan, apakah kita bisa terus maju, atau justru bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita down, atau bisa membuat kita menjadi tertekan. Nah, oke, kita akan lihat ya. Saya akan bagikan yang pertama, ada hal yang esensi, yaitu yang namanya saya sebut dengan satu istilah ini, nutrition atau nutrisi. Nah, kita tahu bahwa saat ini kita tidak bisa ke restoran, kita tidak bisa makan di restoran langsung, meskipun kita bisa pesan, kita bisa ambil, atau bisa diantar oleh jasa pengantar. Tetapi yang esensi itu bahwa setiap kita perlu tetap makan, betul ya? Saudara dan saya, kita perlu tetap makan, kalau tidak, tentu kita akan menjadi sakit. Tetapi bahkan kita bisa lihat bahwa kita bukan hanya perlu makan saja, tetapi kita juga perlu makan makanan yang sehat. Kita tentunya perlu memberikan asupan atau nutrisi yang baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita makan yang sehat, kita memberikan asupan nutrisi yang sehat, sehingga daya tahan kehidupan kita, daya tahan tubuh kita itu bisa meningkat. Dan kalau ada sakit penyakit yang mencoba menyerang, daya tahan tubuh kita itu bisa melawan dan membuat kita bisa tetap sehat. Tapi itu semua bisa terjadi kenapa? Karena ada nutrisi yang baik, ada nutrisi yang sehat dalam tubuh kita, yang kita berikan, yang kita masukkan, sehingga kita punya sebuah imun sistem yang baik. Nah, saya sendiri dalam belakangan ini saya lebih rajin tentunya makan vitamin, dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga demikian. Dan disarankan khususnya dalam waktu-waktu ini kita disarankan untuk minum vitamin C, vitamin D, vitamin B kompleks, dan juga vitamin atau suplemen-suplemen yang lainnya. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada sebuah istilah yang namanya junk food. Kalau tadi vitamin, makanan yang sehat dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya itu merupakan satu hal yang baik. Tapi ada yang namanya junk food. Saya kasih contoh, seringkali kita makan itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Atau kita makan bukan untuk supaya sehat, tapi kita makan hanya sekedar untuk supaya kita tidak lapar lagi. Jadi asal kenyang aja. Dan jujur, kita seringkali makan yang namanya mie instan. Nah, itu sebenarnya tidak memberikan sebuah nutrisi yang baik, tapi
itu hanya sekedar memberikan kita kekenyangan yang sementara begitu. Nah, jangan lupa ya bahwa makan mie instan itu jangan sering-sering, tapi sekali-sekali aja kalau darurat. Saya ingat suatu saat ada satu orang yang meninggal karena ternyata dia sering sekali makan mie instan sehingga mengakibatkan satu hal di dalam lambungnya dan infeksi dan pada akhirnya membawa pada orang tersebut sakit dan sayang sekali dia tidak tertolong dan meninggal. Kenapa? Karena asupan yang dia berikan, nutrisi yang diberikan itu bukan nutrisi yang sehat, tetapi ya hanya sekedar untuk menahan lapar dan sekedar kenyang, tetapi sebenarnya tubuh tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, kembali bahwa kalau tubuh perlu sebuah nutrisi yang baik untuk bisa kuat, untuk bisa sehat, untuk punya sebuah sistem daya tahan yang baik. Nah, prinsipnya sebenarnya sama dengan roh dan jiwa kita, bahwa roh dan jiwa kita itu memerlukan sebuah nutrisi yang baik, sebuah nutrisi yang sehat. Dan untuk menjadi sehat, kita kembali kepada apa yang kita masukkan kepada roh dan jiwa kita. Kalau tadi tubuh perlu sehat dan kuat, memerlukan nutrisi yang baik. Sebenarnya sama prinsipnya. Untuk kita memiliki roh dan jiwa yang sehat, kita perlu memberikan sebuah nutrisi yang baik, nutrisi yang sehat yang kita masukkan dalam hidup kita. Nah, pertanyaan yang kita bisa renungkan, apa yang kita masukkan dalam jiwa kita? Apa yang kita masukkan dalam roh kita? Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita? Saya mau beri kesaksian ya bahwa kalau saudara stres misalnya, saudara tertekan, saudara karena banyak melihat, mendengar, membaca berita-berita yang tidak baik, itu bisa membuat engkau tertekan secara psikologis dan pada akhirnya itu memberikan sebuah pengaruh yang buruk di dalam tubuhmu. Imun sistem yang ada itu bisa menjadi turun. Kenapa? Karena ada banyak sekali informasi yang masuk yang sebenarnya tidak baik dalam jiwa kita yang mengakibatkan terdampaknya sampai ke tubuh kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara pernah baca ya bahwa stres atau tekanan yang kita alami itu bisa memberikan sebuah pengaruh ke dalam bahkan tubuh jasmani kita. Tetapi kita lihat bahwa firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan seperti ini. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, ini menarik, firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi ada efek daripada jiwa kepada tubuh, begitu. Kalau kita patah semangat, kita stres, kita tertekan, bahkan firman Tuhan katakan itu mengeringkan tulang. Dengan kata lain, firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa ketika kita punya sukacita, maka tubuh kita pun itu akan bisa menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi lebih baik. Tapi kalau kita stres, kita tertekan, kita patah semangat, maka tulang kita pun akan menjadi kering. Atau dalam bahasa kedokteran disebutkan osteoporosis. Wah, ini menarik. Buat saya pribadi, dengan hari-hari ini ya kita punya grup yang namanya di WhatsApp ya, ada grup inilah, grup itulah. Nah, kan ada banyak sekali forward yang masuk, ada forward berita yang orang meneruskan gitu, berita tentang ini, berita tentang itu, gambar tentang ini dan tentang itu dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi saya tidak membaca semua berita yang ada. Kalaupun saya mau baca, saya lihat sumbernya dari mana. Kalau sumbernya bukan sumber yang kredibel, saya nggak baca. Atau gambar yang mungkin ada gambar dengan ada kata-kata yang seringkali itu bukan satu hal yang fakta atau kebenaran. Karena kalau itu bukan sebuah hal yang benar, maka itu akan mempengaruhi jiwa dan roh saya sendiri. Begitu. Jadi kalau tidak jelas sumbernya, ingat kita perlu saring dulu sebelum sharing ya. Nah, banyak kali karena semakin banyak berita yang kita baca yang tidak baik, akhirnya mempengaruhi kondisi kita. Orang jadi stres, kalau ditanya kenapa? Ya itu baru terima dari WhatsApp misalnya. Ini berita seperti ini, di sini begini. Membawa ketakutan, kekhawatiran, dan kita menjadi tertekan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu, nutrisi apa yang baik untuk roh dan jiwa kita? Satu hal yang terutama, tentu itu adalah firman Tuhan.
Nah, saudara lihat ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, apa yang Yesus lakukan? Yesus kembali kepada firman Tuhan. Dia mengutip firman Tuhan. Yesus bukan hanya menjawab sekedar menggunakan positive thinking. Nah, seringkali kita berusaha berpikir positif. Well, itu satu hal yang baik. Tapi pada saat-saat tertentu, saya lihat bahwa positive thinking itu tidak cukup. Ketika engkau ditekan, positive thinking, pikiran yang positif itu bisa dikalahkan oleh keadaan. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang memiliki kuasa. Firman iya dan amin. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang akan digenapi. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan, tapi itu adalah firman yang pasti, yang ketika Anda percaya, ketika Anda memperkatakannya, itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau engkau punya sebuah gelas dengan air yang kotor, engkau tidak bisa tengking untuk air itu menjadi bersih. Di dalam nama Yesus bersih, enggak. Itu akan tetap kotor. Bagaimana supaya gelas ini bisa terisi dengan air yang bersih? Caranya kita tuang aja dengan air yang bersih. Kita tuang dengan air yang bersih terus. Pada akhirnya gelas itu akan terisi dengan air yang bersih, karena air yang kotor keluar sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya kita akan memiliki sebuah gelas dengan air yang bersih. Demikian juga sebenarnya dengan kehidupan kita. Kalau pikiran kita kotor, hati kita kotor, bagaimana caranya untuk semua itu bisa bersih? Kita perlu isi dengan nutrisi yang baik, dengan firman Tuhan. Kita isi sehingga pada akhirnya kehidupan kita, hati kita, pikiran kita itu dikuasai bukan oleh hal-hal yang kotor tadi, tetapi oleh firman Tuhan yang akan keluar lewat apa yang kita perkatakan, apa yang kita putuskan. Bahkan dalam kondisi yang kritis, secara otomatis dari dalam diri kita, ketika firman itu menguasai hati kita, maka saya percaya kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang dituntun oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena ada nutrisi yang baik, nutrisi yang sehat yang kita berikan dalam hidup kita. Oh saudara, saya melihat bahwa sungguh penting sekali untuk kita boleh selalu kembali kepada firman Tuhan. Kita isi diri kita, isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita. So itu yang pertama, yaitu hal yang esensi adalah nutrisi yang baik, yaitu firman Tuhan. Pastikan engkau boleh selalu mengisi kehidupanmu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, esensi yang kedua adalah relationship with God. Hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita hari-hari ini sekarang kita lagi stay at home. Tapi saya mau katakan, ketika kita stay at home, kita boleh pastikan kita juga boleh stay with God. Kita boleh stay at His presence. Tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, kenapa? Karena hubungan itu adalah sebuah hal yang penting. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tinggalkan. Yesus dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, Yesus memberikan sebuah ilustrasi yang luar biasa, yaitu ilustrasi tentang pokok anggur. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5, Tuhan katakan seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini adalah sebuah prinsip yang luar biasa bahwa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Kemudian kalau kita tidak tinggal, kita berada di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, ini sebuah ilustrasi yang luar biasa, yang berkuasa. Saya lihat bahwa kita perlu belajar lebih dan lebih lagi nih tentang ilustrasi ini. Jadi waktu kita tinggal dengan Tuhan, kita menempel dengan Tuhan, ada hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang berbuah. Kalau tadi saya coba sambungkan dengan poin yang pertama bahwa ketika kita nempel, ranting menempel kepada pokok anggurnya, kepada pokoknya atau pohonnya, itu akan mengalir nutrisi sehingga si ranting itu bisa menghasilkan buah. Demikian juga sebenarnya ketika
kehidupan kita seperti ranting itu menempel kepada Yesus yang menjadi pokok anggur, maka akan ada buah-buah yang keluar dari hidup kita. Dan kalau kita terpisah, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat-saat ini penting untuk kita bisa cek diri kita. Kepada siapa atau kepada apa kita menempel? Kepada siapa atau kepada apa kita mengizinkan diri kita, membuka diri kita untuk diisi? Apakah kita diisi oleh firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kesegaran, atau kita mengizinkan kehidupan kita diisi oleh junk food tadi, oleh hal-hal yang tidak berguna, berita-berita yang justru membuat kita bisa tertekan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh tinggal dalam Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita isi pikiran kita isi hati kita isi jiwa kita isi roh kita dengan firman Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan, maka saya percaya sungguh bahwa kedamaian dan sukacita yang daripada Tuhan itu bisa menjadi bagian hidup kita dan bahkan menguasai kita. Terlepas apapun kondisi yang kita alami pada saat-saat ini, kita boleh tetap kuat dan kita boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita lihat yang ketiga. Tadi yang pertama, hal yang esensi itu adalah nutrisi. Kita perlu nutrisi. Hal yang kedua yang tidak bisa kita lepas, tidak bisa kita abaikan, kita perlu berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu terhubung dengan Tuhan. Kita perlu terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang mau saya sampaikan pada saat ini yang tidak kalah penting, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Nah, ingat bahwa salib itu ada vertikal dan ada horizontal. Kita perlu terhubung dengan Tuhan dan kita juga perlu berhubungan dengan orang-orang yang ada. Jadi tidak kalah penting. Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 30, dia menggambarkan tubuh Kristus atau kita sebagai gereja Tuhan sebagai satu tubuh jasmani yang tersusun rapi, di mana setiap bagian yang berbeda-beda ini, ada kepala, ada bahu, tangan, badan, kaki dan lain sebagainya. Setiap bagian yang berbeda itu memiliki tempatnya masing-masing, pada posisinya masing-masing dan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ini kalau kita belajar tentang prinsip satu tubuh ini kita perlu terus belajar, kita perlu terus mengerti lagi. Kita perlu terus merenungkan lagi karena ini satu prinsip yang luar biasa yang sangat aplikatif ya untuk kehidupan kita baik pribadi maupun di dalam gereja Tuhan. Nah, satu prinsip yang kita bisa lihat dalam pengajaran Paulus ini adalah bahwa setiap anggota tubuh itu terhubung. Ya, kalau dibilang relationship atau relate, connect, kita perlu terhubung, tersambung dan tidak terpisah antara satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lainnya. Jadi setiap kita ini harusnya tidak terpisah dengan bagian yang lainnya. Kita sebagai individu, kita tidak boleh terpisah dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagai gereja Tuhan terlebih lagi. So we need to be connected as one body of Christ. Social distancing, kita jaga jarak nih. Kita jaga jarak dalam hidup kita. Tetapi ketika kita jaga jarak, jangan sampai kita juga menjadi jauh di dalam hubungan kita. Saya lihat bisa kok, kita meskipun kita jaga jarak, tapi kita bisa masih tetap punya hubungan. Dan bahkan bukan hanya dijaga, tetapi hubungan itu harus ditingkatkan selalu dalam hubungan kita pertemanan, hubungan dalam pernikahan sebagai suami istri, dan juga hubungan dengan satu tubuh Kristus. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk hubungan, kita nggak bisa lepas dengan hubungan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jarak boleh terputus, tapi hubungan jangan terputus, betul ya? Jarak kita boleh berbeda, kita ada di tempat yang berbeda. Saudara ada di rumah, saya ada di tempat ini, orang lain ada di tempatnya masing-masing, tetapi dalam hubungan seharusnya kita tidak terputus. Yang harus terpisah itu, pada saat ini khususnya, yang harus terpisah, yang harus ada jarak itu adalah fisik, secara tubuh. Tetapi kembali, bahwa hubungan kita jangan sampai terpisah. Karena kita tidak bisa dipisahkan dalam hubungan. Kita harus terhubung satu sama lain. Biar kita jaga jarak, tapi tetap hubungan perlu kita bangun terus, satu dengan yang lainnya. Kalau saya lihat, kita bersyukur ya, pada hari ini kita memiliki yang namanya teknologi.
kita punya handphone, kita punya internet, kita bisa maksimalkan semuanya itu. Bahkan saya lihat perlu untuk kita maksimalkan. Misalnya, oke, kita lagi social distancing, kita tidak ketemu satu sama lain secara fisik. Tapi again, kita perlu tetap bangun hubungan kita satu sama lain. Kita sekarang punya yang namanya ada aplikasi pesan, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Kita punya yang namanya video call, dan lain sebagainya. Mari kita maksimalkan semua itu. Jadi kita bisa tetap terus berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Dan bahkan itu bukan kita lakukan harusnya dengan istilahnya, ya kalau saya mau atau enggak. Tetapi kita harus mengejar hubungan itu, kita perlu membangun hubungan itu. Karena kita perlu berada di dalam satu hubungan. Kita perlu terhubung dengan orang lain, kita perlu terhubung dengan tubuh Kristus. Saudara bayangkan kalau misalnya tangan saya yang luar biasa, kita semuanya memiliki bagian tubuh yang luar biasa. Ketika satu bagian tubuh terpisah, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi justru ketika kita terhubung, itu kita akan berfungsi dengan baik. Kalau kita lihat nih, Alkitab mengajarkan sebuah prinsip yang luar biasa, yang menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Alkitab mengajarkan sebuah prinsip yang dinamakan prinsip saling. Saling. Nah, saling itu apa? Yaitu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu ditulis sebagai perbuatan yang berbalas-balasan. Jadi saling ya. Kalau dibilang saling mendorong, ketika saya dorong, saudara mendorong saya. Gitu. Kalau cuma saya aja mendorong, itu cuma satu pihak. Tapi kalau dikatakan saling, berarti kita melakukan hal yang sama, berbalas-balasan. Kalau sekarang saya sedang menyampaikan sesuatu, nah kita belum bisa saling. Tapi di Kersel, ketika kita dalam persekutuan, kita bisa saling bertanya, saling memberkati satu sama lain, saling berkomunikasi. Nah, ada banyak ayat sebenarnya dalam firman Tuhan yang mengajarkan prinsip ini. Ayat-ayat yang mengajarkan tentang prinsip saling, bahwa kita perlu saling menasehati, kita perlu saling menghibur, kita perlu saling menguatkan, saling memberkati satu sama lain. Dan itu diajarkan, itu harus menjadi bagian kita. Mungkin ada yang berpikir dalam kondisi seperti ini bahwa, aduh iya nih, firman Tuhan kan ajarkan untuk saling ya. Tapi gereja saya, pemimpin saya, orang-orang yang di persekutuan saya, rekan sekerja saya, rekan pelayanan saya, tidak ada yang menghubungi saya, tidak ada yang menelepon saya, tidak ada yang WhatsApp saya, tidak ada yang japri saya misalnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, coba kita lihat. Bagaimana jika engkau mengalami hal itu, bagaimana jika engkau yang memulai untuk menghubungi orang lain? Engkau yang coba tanya, engkau yang coba hubungi, apa kabar? Lagi apa misalnya, hal-hal yang sederhana. Kenapa? Karena pada prinsipnya bahwa yang membuat kita bertumbuh adalah ketika kita terhubung dengan bagian tubuh yang lain. Kita berfungsi maksimal ketika kita terhubung. Jangan sampai terpisah. Seringkali sebagai tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, saudara terpisah itu bukan karena dipisahkan atau terpisahkan, tetapi karena seringkali memang kita sendiri yang memisahkan daripada tubuh Kristus. Kita yang menjauhkan diri kita yang tidak menghubungi orang lain. Atau ketika dihubungi, bahkan kita tidak membalas, kita tidak memberikan diri kita untuk berada di dalam hubungan itu. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita diciptakan bukan untuk menjadi sendiri. Dan kita ada untuk orang lain. Demikian juga orang lain itu ada untuk setiap kita. Kita tidak bisa terlepas daripada tubuh Kristus. Kita tidak bisa berada di luar yang namanya komunitas. Yang pasti kita tidak bisa hidup sendiri. So mari kita boleh relate, connect with other people, build relationship, build a stronger even relationship. Communicate with others in your church, in your care cell, di dalam lingkup sosialmu. Engkau terhubung dengan orang lain, dengan setiap mereka yang ada. Coba saling menyemangati, saling memberkati satu sama lain dalam berbagai cara. Saat kita terhubung, saat kita terus membangun hubungan, maka saya percaya kita akan menjadi kuat dan kita boleh terus bertumbuh dalam Tuhan.
Bukan saja untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang kasih Tuhan, 3 hal ini yang saya mau sampaikan pada kali ini, 3 hal esensi yang terlebih dalam masa kritis ini perlu ada dalam hidup kita, tidak bisa kita abaikan. Tadi yang pertama apa? Kita perlu punya nutrisi yang baik, yaitu nutrisi untuk jiwa kita, untuk roh kita, seperti juga untuk tubuh kita, untuk jiwa dan roh, yaitu firman Tuhan yang menjadi firman kehidupan, yang memberikan kehidupan dalam setiap kita. Nah yang kedua, pastikan kita juga boleh terus membangun hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita tidak terlepas, kita tidak keluar, tapi boleh semakin dalam antara hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, dalam kondisi seperti ini, pastikan bahwa engkau boleh terhubung selalu juga dengan gereja Tuhan, dengan komunitasmu. Stay at home, stay with God, and stay connected with other people. Pastikan ketika engkau membangun hubungan ini, engkau akan terus bertumbuh dan engkau akan menjadi pribadi yang sehat. Saya percaya waktu kita boleh melakukan hal ini, bahkan tekanan apapun yang kita miliki, kalau tubuh kita sehat, imun sistem kita baik, kita bisa tetap kuat, bahkan penyakit bisa dikalahkan. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian. Kalau hal-hal yang esensi ini menjadi bagian dalam hidup kita, kita punya nutrisi yang baik, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik, kita berada di dalam komunitas, kita boleh tetap menjadi pribadi yang kuat, bahkan bukan hanya kita kuat, tetapi kita bisa membagikan kekuatan kita bisa membagikan kekuatan yang kita miliki yang daripada Tuhan untuk menguatkan orang lain, untuk memberkati orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, tetap kuat, tetap dalam firman Tuhan, tetap dalam komunitas. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung dan tune in dengan kami. Kami harap kami dapat kembali berjumpa dengan Anda minggu depan. Selamat hari Minggu.